Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oknum polisi yang menghina Islam sekarang tampil meminta maaf. Ya kabilah, kita akan lihat bagaimana isi dari videonya dan ini isi dari perminta maafannya. Silakan ya, Pak. Saya Hendra Labada. Dengan ini saya meminta maaf dengan hati yang paling dalam, bermohon maaf dengan sebesar-besarnya atas postingan yang saya bagikan di media sosial, dalam hal ini di Facebook. Saya memohon maaf atas perbuatan tersebut yang saya bagikan dengan hati yang paling dalam. Saya tidak ada maksud untuk apa-apa yang mungkin sudah meresahkan teman-teman yang beragama Muslim, baik itu teman-teman di kepolisian. Dengan ini, dengan hati yang paling dalam saya meminta maaf dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang seperti itu. Terima kasih. Baik, sahabat kasih ngaji, jadi oknum polisi ini pernah menyinggung Islam, kemudian dilaporkan langsung oleh MUI. Kita lihat pemberitaannya di sini disebutkan MUI Halmahera Utara resmi laporkan dugaan penistaan agama di Facebook ke polisi. Jadi oknum polisi yang menyinggung dan di dalamnya ada dugaan penistaan agama ya ikhwah. Nah, jadi ini foto-fotonya sangat jelas di sini ya, dan ini surat laporannya. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Halmahera Utara secara resmi melaporkan seorang pengguna Facebook bernama Hendra Labada ke Polres Halmahera Utara atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Beliau tentunya beragama non-muslim. Laporan yang diajukan pada hari Rabu 17 September ya, menyikapi konten yang diunggah di platform media sosial yang dinilai menghina agama Islam melalui keterangan pers kepada wartawan yang menyebutkan bahwa pengaduan tersebut secara resmi disampaikan oleh Ketua MUI Halmahera Utara Hussein Horu S. Fil ya, yang bertindak atas nama umat Islam yang ada di kabupaten tersebut. Polres Halmahera Utara telah menerbitkan surat tanda penerima laporan pengaduan dengan nomor sekian-sekian-sekian ya 2025 atas dugaan tindakan pidana ITE tentang penistaan agama atau SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Berdasarkan surat resmi MUI, kasus ini berpusat pada sebuah unggahan cerita story Facebook oleh akun Hendra Labada pada hari Selasa 16 September 2025 sekitar pukul 19.30 WIT. Unggahan tersebut membuat beberapa elemen yang dianggap ofensif, diantaranya tulisan agama lawak dunia lol yang ditempatkan di atas gambar seorang penceramah Muslim, Ustadz. Lalu kutipan ayat Al-Quran surah Al-Hijr ayat 6 yang dimanipulasi. MUI menyatakan bahwa ayat tersebut disajikan di luar konteks untuk memberikan makna keliru, seolah-olah Al-Quran menyebut Nabi Muhammad orang gila, padahal ayat tersebut sejatinya mengisahkan ucapan kaum kafir kepada Nabi SAW. Kemudian gambar sekumpulan orang tertawa yang dinilai memperkuat kesan ejekan terhadap agama Islam. Surat pengaduan MUI menyebutkan adanya dugaan kuat bahwa pemilik akun tersebut adalah oknum anggota, nah, di sini ya, oknum anggota Kepolisian Resor Polres Halmahera Utara. Jelas ya, organisasi tersebut berpendapat bahwa tindakan itu tidak hanya melanggar hukum pidana, khususnya pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian, tetapi juga secara serius telah mencoreng citra dan martabat institusi kepolisian Republik Indonesia. MUI secara resmi memohon kepada Kapolres Halmahera Utara ya, agar segera menyelidiki masalah ini, memproses pelaku ya sesuai hukum yang berlaku dan mencegah gejolak sosial yang lebih luas di tengah masyarakat. Pengaduan tersebut disertai dengan lampiran tangkapan layar screenshot dari unggahan Facebook sebagai bukti awal ya. Jelas alhamdulillah di sini. Nah, kita akan langsung saja lihat dari akun Facebook ini ya yang mempost juga. Nah, di sini disebutkan oknum polisi halut viral gara-gara postingan nyeleneh, kini minta maaf. Nah, ini ya. Jadi ada disertakan juga di North Maluku ya. Dari sini ada ininya, buktinya seperti ini. Nah, jadi ini alhamdulillah. Memang ini kan bahaya ya, sangat bahaya
Kalau misalkan ini hanya ditempel-tempel kayak gini teksnya, kemudian disebutkan di atasnya seperti ini, kemudian di sininya ada wahai orang-orang yang kepadanya Al-Quran diturunkan, sungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila, padahal konteksnya tidak seperti itu. Kami di sini hanya meruskan saja alhamdulillah dari apa yang ada di sini. Ini betul sangat bahaya kalau misalkan dibiarkan. Maka langkah yang tepat dan acungkan jempol bagi Kapolsek yang sudah merespon cepat laporan dari MUI setempat untuk menahan yang bersangkutan, karena kalau ini dibiarkan nanti takut ada gejolak sosial. Dan kami berterima kasih juga kepada saudara-saudari kita di Halmahera yang turut andil dalam kasus yang semacam ini, dan ini tentunya harus menjadi perhatian yang sangat serius, karena kalau dibiarkan ditakutkan orang-orang pun mengikuti apa yang telah diperbuat sebelumnya. Bahkan apalagi ini kan institusi kepolisian gitu, harusnya netral begitu, tetapi kok disayangkan seperti ini. Nah, di sini juga disebutkan nih, tak lama berselang Hendra akhirnya muncul lewat video klarifikasi berdurasi 1 menit 3 detik dengan wajah menyesal. Ia meminta maaf kepada publik, khususnya umat Islam. Saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya berjanji tidak akan mengulang perbuatan seperti itu lagi, ucap Hendra dalam video permintaan maafnya. Kasus ini bahkan ikut disorot anggota DPR RI yang bernama Hasbi Yusuf, yang juga koordinator Presidium Kahmi Maluku Utara. Ia menilai perbuatan oknum polisi tersebut mencoreng nama baik Polri. Polri lagi berbenah, malah ada oknum yang bikin rusak. Kalau perlu, yang bersangkutan dipecat supaya publik tidak semakin kehilangan kepercayaan, tegas Hasbi. Nah, di sini alhamdulillah, jadi orang ini sudah meminta maaf. Orang ini menyesali perbuatannya. Orang yang meminta maaf, ya kita maafkan alhamdulillah. Tetapi kalau misalkan itu berurusan dengan hukum, maka jangan kemudian hukum diselesaikan begitu saja. Untuk apa? Untuk menjadi efek jerak begitu ya. Paling tidak orang yang ingin berbuat sama itu juga mereka berpikir 2 kali. Jadi dalam hal ini untuk pelajaran bagi orang-orang sesudahnya, supaya mereka berpikir bahwa kalau misalkan seperti ini akibatnya akan dihukum, akan dipenjara, akan dibebas tugaskan begitu ya, dengan tidak terhormat dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ditanya apakah umat Islam akan memaafkan, ya kami sebagai umat Islam dan manusia biasa, Allah perintahkan kita untuk saling memaafkan. Kalau misalkan di sana ada yang meminta maaf, adapun urusan dia dengan Allah Rabbul Alamin itu beda lagi ya. Jadi kalau misalkan dia meminta maaf kepada umat Islam, ya silakan saja, kami juga memaafkan. Tetapi ini kan bedanya. Nah, di sini ya disebutkan nih, ini kan dia seolah-olah menghina agama Islam. Berarti seharusnya dan sepatutnya orang ini meminta maaf kepada Allah Jalla Jalaluh, meminta maaf kepada Allah Rabbul Alamin, yang dimana Nabi SAW diutus oleh Allah dan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di samping meminta maaf kepada kaum muslimin, ya meminta maaf juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan hal ini pelajaran. Jadikan hal ini pelajaran bagi kita semua. Hati-hati di media sosial, apalagi Anda sebagai perangkat pemerintahan lah begitu ya, supaya bisa lebih menjaga sikap, etika, perkataan, perbuatan, karena Anda ini sebagai panutan begitu ya, Anda sebagai contoh dan harus memberikan contoh yang baik agar orang-orang kemudian mengikuti daripada apa yang kemudian Anda contohkan begitu ya. Alhamdulillah, mungkin itu dulu pemberitaan yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Aku lakukan hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.